Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah bersama keluarga? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang di SMA Mutiara DT untuk semua peserta didik baru. Semoga kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, berbudi luhur, serta menjadi harapan orang tua, agama, bangsa, dan negara, kini hingga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu perkenalkan diri dulu dengan Ibu Arifah, berasal dari Desa Larangan Kelintong. Di sini di SMA Mutiara DTI ini Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris di semua kelas. Juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di SMA Mutiara DT ini, juga wali kelas kalian nanti di kelas 10 ya. Jangan bosan ketemu Ibu terus. Baiklah, di NPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 ini yang dilaksanakan secara daring atau online dari rumah masing-masing, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Kalian sudah tahu apa itu kurikulum? Kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Menurut Dr. Haji Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan di mana dilaksanakan oleh guru di sekolahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Kalau dalam buku kurikulum itu, kalau buku kurikulum satunya bagus, berarti sekolah itu terbaca bagus juga gitu. Artinya kurikulum adalah roh dari sekolah itu sendiri. Baiklah, kurikulum yang dipakai di SMA Mutiara DT ini sudah 3 tahun terakhir ini sampai sekarang masih memakai kurikulum 2013. Kurikulum dari pemerintah yang terbaru dan belum berubah. Nah, dalam menghadapi kecakapan abad 21 ini, maka yang dikembangkan melalui kurikulum 2013 itu ada 3 hal. 1. Kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Artinya hidup itu tidak seperti zaman dahulu, sekarang sudah lebih maju. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif dari dalam diri sendiri, artinya kita tidak tergantung pada orang lain, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Yang kedua adalah kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks di era digital ini. 1. Kita harus mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kedua, kreativitas. Kreatif yang ada dalam diri ini harus dimanfaatkan dengan baik. Komunikasi serta kolaborasi. Yang ketiga adalah literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Nah, literasi bisa berbentuk 1. Literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi berhitung, artinya kita sudah menguasai penghitungan. Kalau beli apa-apa atau berniaga itu kita tidak dibully oleh orang lain. Literasi sains, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Literasi digital, artinya kita benar-benar bisa memanfaatkan digital, lab, HP yang kita miliki ini untuk menuntut ilmu lah, bukan untuk sekedar main game atau ya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Yang selanjutnya literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri apa? Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia, kita semua, agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Apa itu semua? Kalau tidak tahu nanti ditanya
ya kan ya. Nah, sebelum kita beranjak ke struktur kurikulum di SMA Mutiara DT, kita harus tahu dan wajib mengenal dulu visi dan misi SMA Mutiara DT itu apa. Visinya kita adalah cerdas, kreatif, dan berwawasan nasional hingga internasional dengan tetap berakhlakul karimah. Bagus ya visinya. Nah, dengan visi itu, untuk mewujudkan visi sekolah yang ada tadi, maka sekolah menentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan dalam misi, diantaranya 1. Mempertahankan nilai-nilai perilaku yang baik dan mengambil nilai kependidikan baru yang lebih baik lagi. Nah, baru kita masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum dalam mata pelajaran di SMA Mutiara DT itu ada kurang lebih 16. 1. PAI Pendidikan Agama Islam dengan alokasi waktu 3 jam mata pelajaran, bisa kalian pelajarin sendiri, dibaca nanti. Yang kedua ada PKN Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada 2, ada wajib di kelas 10 saja. Terus Seni Budaya, Penjas, Prakarya. Nah, kelompok peminatan ini ada mata pelajaran peminatan akademik, diantaranya ada matematika lagi, nanti gurunya berbeda dari yang wajib tadi, biologi, fisika, kimia, bahasa sastra asing. Lintas minatnya kita mengambil, kalau kita peminatannya ambil MIPA, tadi ada fisika, biologi, kimia. Lintas minatnya ada bahasa sastra Inggris dan bahasa sastra asing. Wah, bagus kan? Kita internasional beneran, nanti menguasai bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Jadi enak kalau mau keluar negeri, kita nggak kayak orang bodoh gitu lah. Terus yang terakhir adalah muatan lokal bahasa Madura. Kita tetap diwajibkan oleh gubernurnya dipelajari bahasa Madura agar kita tetap mengetahui dan bisa berkomunikasi bahasa Madura dengan sopan bersama orang-orang di lingkungan masyarakat. Karena masyarakat kita kan bahasa Madura semua, jadi kita harus berbahasa Madura itu dengan baik. Pengembangan diri di sini ada ekstrakurikuler, diantaranya pencaksilat 3 serangkai, hadrah, olahraga ada futsal, badminton, itu nanti bersama dengan pembinanya masing-masing. Jadwalnya juga sudah terjadwal, lapangannya juga, sarana prasarana juga ada. Nah, yang selanjutnya pengembangan diri adalah pembiasaan. Pembiasaan ini ada apel pagi. Setiap siswa yang mau masuk kelas, sebelum bel masuk kelas itu ada apel pagi dengan membaca surat-surat Al-Quran dan Asmaul Husna. Yang kedua ada sholat duhur berjamaah yang terjadwal nantinya. Terus membaca dan berdoa setiap awal dan akhir pelajaran itu sudah pasti. Lalu ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebelum mulai pelajaran. Selanjutnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini ada konseling pribadi, sosial, konseling belajar, konseling karir. Nah, bagaimana kalian akan berkonsultasi misalnya nanti ada masalah pribadi atau sosial atau masalah belajar serta karir di masa depan, kalian bisa berkonsultasi langsung dengan guru BK kalian, Bapak Imam Faisal ya, sebagai guru konselor kita di SMA Mutiara DT. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian pelaksanaan dalam proses belajar mengajar ini seperti biasa, masih ada penilaian harian, ada PTS, ada PAT, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Dalam kurikulum 2013 ini mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. Dari 4 macam penilaian itu yang nantinya akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku laporan pendidikan atau rapot setiap semester. Apa saja 4 penilaian itu? Yang pertama, nilai sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Apa yang dimaksud nilai spiritual? Yaitu sikap-sikap sebagai seorang yang beriman. Sikap nilai spiritual ini nanti akan dipantau oleh guru yang mengajar PAI, wali kelas ataupun guru BK. Bagaimana kalian dalam sholat, bagaimana pemahaman kalian terhadap agama, itu semua pasti dinilai dan tidak sia-sia belaka ya. Yang kedua adalah nilai sikap sosial. Nilai sikap sosial ini adalah sikap-sikap kalian nanti dalam pergaulan dengan orang lain, sesama teman, dengan bapak ibu gurunya. Nilai sikap sosial ini juga dinilai oleh, biasanya yang mengajar sosial kan
PKN ya, guru PKN yang menekankan nilai sosial itu, wali kelas juga bersama guru BP. Selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Apa itu nilai pengetahuan? Yaitu nilai tentang pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh semua guru mapel. Nah, nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Diperoleh melalui apa nilai pengetahuan ini? Bisa melalui tugas, belajar kelompok atau perorangan, ulangan harian tadi yang Ibu sebutkan, sama PTS, sama part penilaian akhir tahun. Semua ujian itu masuk nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuannya baik, pasti nanti nilai rapotnya juga baik ya. Kalau kurang bagus ya kurang bagus. Yang keempat adalah nilai keterampilan. Apa nilai keterampilan itu? Ini adalah nilai tentang keterampilan yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Nah, melalui apa nilai keterampilan ini diperoleh? Bisa satu, saat mengerjakan tugas seperti diskusi kelompok, presentasi. Jadi keterampilan siswa saat berdiskusi itu seperti apa? Apa diam saja? Apa sering bertanya gitu. Terus hasil pekerjaan seperti tugas-tugas yang dijilid, buku hasil diskusinya atau hasil penelitiannya nanti. Nah, keseluruhan hasil itu dikumpulkan lengkap. Kalau Ibu sendiri nanti biasanya akan melihat nilai dari buku tulisnya. Kalau buku tulis itu harus bagus, rapi, tertata dengan baik, gak boleh disobek-sobek. Bila nilai semua itu bagus, maka rapotnya pasti juga bagus ya. Oke, begitu penilaian. Selanjutnya adalah syarat dan kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas ini setiap tahun akhir pelajaran pasti ya. Nah, didasarkan pada hasil belajar di semester ganjil dan genap. Siswa dinyatakan naik ke kelas dari kelas 10 ke kelas 11 dan dari kelas 11 ke 12 itu jika satu, mengerjakan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester yang pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi A maksimal itu nggak boleh lebih dari 5 misalnya. Dia harus ikuti pelajaran semua. Terus predikat sikap minimal baik. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik juga. Jadi kalau pramuka nggak pernah ikut bisa terancam nggak naik kelas ya. Jadi pramuka wajib diikutin juga nanti. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuannya atau keterampilannya di bawah KKM. Maksudnya ini di semester ganjil atau semester genap. Maka keputusan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Nah, diusahakan tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2 untuk naik kelas. Selanjutnya, kalau sudah misalnya ada nggak naik kelas, itu hanya boleh 2 kali. Kalau udah lebih dari 2 kali, itu udah harus naik kelas, atau kalau enggak kita pindah ke sekolah lain. Selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik di SMA Mutiara DT ini ditentukan berdasarkan rapat Dewan Pendidik dengan kriteria 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya apa? Memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 dari kelas 10, 11, 12. Itu nilai rapotnya harus ada semua. Terus B, memperoleh nilai sikap minimal B, baik ya. Yang ketiga adalah nilai sekolah nanti ketika ujian akhir diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dengan rata-rata rapot dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua dijumlah ya. Dengan pembobotannya 60% US, 40% nilai rata-rata rapot. Nah, jangan berpikir di kelas 10 semester 1 mau sampai, tidak. Nanti nilai rapot itu diambil semua di rata-rata dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 gitu ya. Baiklah, demikian materi kurikulum dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang belum kalian mengerti, bisa tanyakan langsung ke Ibu nanti. Terakhir adalah tugas. 1. Ada berapa buku tulis yang harus dimiliki peserta didik saat di kelas 10 SMAM DT? Dijawab ya, ada berapa? Lalu buku-bukunya itu silahkan foto lengkap dengan identitas kalian masing-masing per mapel.
kirim ke WA-nya ibu. Ada matematika, biologi gitu, itu lengkap pasti nama, siswa, mata pelajaran, kelas itu. Diusahakan kalau ibu itu misalnya nanti ibu bahasa Inggris, ibu tidak ingin bukunya berganti-ganti, gak boleh disobek buku itu ya, karena itu adalah ilmu kalian. Tetap menghargai ilmu, bukunya harus rapi, bagus, karena nanti kalaupun kalian sudah lulus sekolah, buku itu bisa kalian baca lagi. Dan semoga bermanfaat apa yang sudah dan akan sedang kalian timba ilmu yang ada di DT selama 3 tahun ke depan nanti. Yang terakhir adalah ibu juga pengen tahu, tuliskan alasan kalian masuk apa memilih sekolah di SMAM DT. Sekolah ini apa? SMA Mutiara DT, kita menyebutnya SMAM DT 10 ya. Tuliskan saja di bukunya kalian, nanti kirim doa ke ibu. Baiklah, demikian dari ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.